Rabu, 12 Oktober tahun 2022. Sekitar jam 9 malam, Supan alias Rian usia 33 tahun berjalan kaki dengan langkah pelan mendatangi kantor polisi sendirian. Bukan untuk melaporkan barangnya yang hilang karena dimaling orang, melainkan ia membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Dan mungkin pengakuan Rian waktu itu bakal terus teringat oleh bapak-bapak polisi yang jaga piket malam itu. Rian dengan pakaian coklat yang dikenakannya, ia mengaku bahwa telah mengirim pacarnya ke alam damai. Polisi terkejut mendengar pengakuan Rian. Polisi mengira Rian ini sedang bercanda. Namun kenyataannya ia tidak sedang bercanda. Ia sedang benar-benar sendirian ke kantor polisi tanpa ditemani siapapun. Nggak pakai drama, cuman bawa dosa. Supan alias Rian akhirnya digiring oleh bapak-bapak polisi yang piket malam waktu itu dan dibawa ke ruangan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah beberapa jam diperiksa oleh petugas kepolisian Bangka Selatan, Rian diminta untuk menunjukkan lokasi di mana ia menghabisi pacarnya. Tibalah polisi beserta tim yang terkait dan juga Rian ke sebuah lokasi, lebih tepatnya di Kebun Parit 9 Desa Gadung, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Polisi terkaget-kaget kala melihat kondisi pacar dari Rian yang sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Polisi mendapati bekas pembakaran, abu kayu, dan sisa tulang belulang manusia di antara abu tersebut. Selain itu ada barang bukti lain yang ditemukan seperti 2 buah cincin, 1 buah kalung, 1 gelang, 1 unit motor, serta 1 buah HP. Keesokan harinya pemeriksaan di TKP digelar kembali. Tepat pukul 9 pagi, polisi menelusuri area kebun dan didapati adanya bagian tubuh korban yang tidak habis terbakar. Bagian itu rupanya terkubur di dalam tanah yang tidak jauh dari TKP. Lantas, siapa korbannya? Apa motif pelaku dengan tega melakukan ini semua? Ini dia ceritanya, teman-teman. Supan alias Rian merupakan warga desa Pergam, Kecamatan Tobuali, Bangka Selatan. Ia adalah seorang ayah dengan 1 orang anak, namun takdir rumah tangganya mungkin tidak seindah kalian, karena rumah tangganya kandas begitu saja. Tidak diketahui pasti apa penyebab retaknya rumah tangga Rian dan istrinya. Dalam kesehariannya, Rian tidak pernah pilih-pilih pekerjaan. Ibarat, asal ada pekerjaan halal apapun ia sikat karena memang kerjaannya serabutan. Terakhir, Rian bekerja di sebuah kebun milik warga di Desa Gadung. Awal mulanya di suatu hari yang menyenangkan. Lewat akun Facebooknya Rian, ia mulai menjalin komunikasi dengan seorang wanita. Namanya Supia atau biasa dikenal dengan nama Evi, usianya 44 tahun, warga Desa Serdang. Evi, sebut saja begitu, mengaku kepada Supan jika dirinya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, terutama soal pernikahannya yang sedang di ujung tanduk, bukan tanpa alasan. Karena Evi dan suaminya sepakat untuk berpisah. Meski mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, mereka tetap kokoh dengan keputusan mereka masing-masing. Dan di sini, sosok Rian mulai masuk dalam kehidupan Evi. Rian menganggap Evi sudah resmi berpisah secara agama. Ia pikir ya tidak masalah, ini waktu yang pas-pas aja, walaupun memang belum resmi secara hukum negara. Kemudian Rian mulai mendekati Evi semakin dekat dan selanjutnya mereka menjalin hubungan pacaran. Berjalannya waktu hubungan mereka makin baik. Rian memenuhi kebutuhan Evi untuk segala hal. Rian merasa sudah sangat cocok dengan Evi. Oleh karena itu, sepertinya sudah tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Akhirnya, sebagai laki-laki yang ingin menunjukkan rasa keseriusannya, Rian punya niat baik. Ia ingin sesegera mungkin untuk menikahi pacarnya itu, tapi Evi seakan-akan menggantungkan hubungan ini. Sebab beberapa kali Rian ingin menikahi pacarnya itu, namun bukan kabar baik yang ia dengar. Justru menurut Rian, pacarnya itu mengulur-ngulur terus hubungan ini. Nggak ada tujuan, nggak ada kepastian, semua serba digantung begitu saja. Walaupun begitu, nampaknya Rian ini sudah terlanjur bucin. Ia dengan sabar menanti. Hingga tidak terasa hubungan mereka sudah berjalan selama 6 bulan, dan beberapa bulan kemudian Evi pindah ke sebuah kos-kosan di Tobuali. Ia mencari-cari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Beruntungnya bagi Evi, ia diterima bekerja di salah satu kedai makanan di sana. Meski sudah bekerja, terkadang Evi masih dibantu Rian untuk beberapa kebutuhan. Walaupun sebenarnya
Evi agak sedikit canggung, tapi mau gimana lagi? Bekerja di kedai makanan belum genap 1 bulan, otomatis gaji pun belum dibayarkan. Maka dari itu, sosok Rian yang selalu jadi penolong dikala Evi tidak punya uang dan selalu ada serta mengerti keadaan Evi, ya Rian ini. Tapi tidak untuk hari-hari berikutnya. Apa yang terjadi kemudian? Rabu 12 Oktober tahun 2022. Seperti biasa, Rian ini kembali bekerja di kebun milik warga di Dusun Parit 9, Desa Gadung. Tepat jam 1 siang, Evi mendatangi pacarnya itu dengan membawa sepeda motor. Setelah bertemu, mereka ngobrol dan tiba-tiba mereka berdua bersih tegang. Evi dikatakan datang ke kebun itu hanya untuk meminta uang dan meminta dibelikan bedak wajah. Rian yang terbawa emosi tanpa berpikir panjang dengan tega mencekik pacarnya dengan seutas tali hingga tidak berdaya. Kemudian, ia mengambil cangkul dan memukul pacarnya hingga meninggal dunia seketika itu juga. Namun sayangnya, Rian ini masih belum puas. Ia menarik tubuh pacarnya ke lokasi yang sepi di area kebun. Tubuh pacarnya lalu ditutupi dengan ranting-ranting kering serta kayu. Lalu Rian membakarnya. Yap, membakarnya. Butuh waktu 4 jam untuk Rian menunggu hingga pacarnya benar-benar menjadi abu. Akan tetapi, nyatanya ada bagian tubuh korban yang belum terbakar habis. Kemudian untuk menghilangkan jejak kejahatannya serta agar tidak ada yang mengenali korban, sebagian tubuh pacarnya ini dikubur di area kebun itu juga. Setelah semua beres, ia pulang ke rumah adiknya. Sesampainya di rumah adiknya, Rian menceritakan semuanya yang terjadi di kebun, tepat di Dusun Parit 9, dan ia juga menitipkan motornya di rumah adiknya. Setelah lumayan tenang, Rian berjalan sendirian ke kantor polisi dan menyerahkan diri pada pukul 9 malam. Selasa 15 November tahun 2022. Rekonstruksi kasus ini digelar di TKP Dusun Parit 9, Desa Gadung, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Ada total sekitar 46 adegan yang diperagakan oleh Supan alias Rian. Di adegan ke-19, Rian nampak melakukan adegan mencekik korban dengan seutas tali dan diikuti dengan adegan-adegan yang mengerikan setelahnya. Dalam rekonstruksi ini, terkuak pula fakta lain. Ternyata bukan hanya karena uang dan bedak saja yang jadi sumber masalah. Namun sebenarnya ada rasa kesal dari diri Rian yang menganggap Evi selalu berjanji bakal mau dinikahi setelah diberi uang. Namun nyatanya, niat baik Rian selalu digantung dan tidak ada kepastian. Karena inilah Rian sudah kehilangan kesabarannya untuk menunggu Evi. Rian merasa dirinya hanya menjadi alat dalam tanda kutip. Kebaikannya seperti dimanfaatkan oleh pacarnya sendiri. Sehingga Rian tega melakukan ini semua tanpa ampun. Namun Rian mengakui telah menyesali perbuatannya dan siap untuk menerima hukuman atas apa yang telah ia perbuat. Ibu korban seakan tak percaya bahwa Supia alias Evi yang merupakan anak sulungnya dari 4 bersaudara itu jadi korban pembunuhan. Di mata keluarga, Supia alias Evi, ia merupakan anak yang baik, dikenal pendiam, tidak banyak bicara, dan peduli terhadap keluarga. Pihak keluarga juga menyatakan lewat adik korban yang mengakui jika selama ini tidak mengenal pelaku. Justru, adik korban baru tahu ketika HP kakaknya diperiksa dan ditemukan beberapa bukti bahwa pelaku dan korban memang ada kedekatan yang istimewa. Walaupun demikian, korban tidak pernah bercerita kepada keluarganya, apalagi sampai memperkenalkan pelaku ke keluarganya. Sekarang semua sudah terjadi. Yang keluarga minta dari kejadian ini adalah keadilan untuk korban. Pihak keluarga meminta agar pelaku dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya. Jikalaupun bisa, pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati saja. Dan akhirnya, tiba di mana hari yang ditunggu-tunggu. Melalui Pengadilan Negeri Sungai Liat, sidang putusan atas kasus ini digelar. Dengan Hakim Ketua Hajah Adria Dwi Avanti, memvonis terdakwa Supan alias Rian dengan pidana penjara selama 13 tahun. Dengan berakhirnya cerita ini, semoga ada sisi-sisi positif untuk kita tentang kejadian ini dan buang semua sisi negatif dari cerita ini. Akhir kata saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.